Baiklah, saya menapa saudara-saudara di tahanan Polres Taput sekarang ini pada hari peringatan Jumat Agung, di mana Tuhan dan Juru Selamatku dan Juru Selamatmu adalah mati di kayu salib. Karena itu seluruh dunia memperingati kematiannya. Lewat kematiannya saudara dan saya ada jalan keselamatan. Tidak menjadi otomatis saudara selamat, tetapi ada jalan keselamatan. Karena itu saudara, jika saudara menjalani jalan yang dikatakan itu, saudara akan selamat. Namun kalau saudara tidak menjalani jalan yang dianjurkan oleh Tuhan dan Juru Selamatmu, maka saudara tidak selamat. Amin. Amin. Jadi saya mau berbicara tentang bagaimana Yesus berbicara di kayu salib. Saudara pernah ingat berapa kata keluar dari kata-katanya setelah dia menjalani Via Dolorosa, yaitu jalan sengsara? Ada berapa perkataan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu saudara tahu? Tolong yang cepat. Ada berapa saudara tahu? 7? Siapa yang jawab tadi? Oh, luar biasa. Tolong namamu kawan. Ya? Oh, Tuhan berkati. Salam saya dulu. Luar biasa. Ada yang tahu seperti Pak Pahan ini? 7 perkataan Yesus di kayu salib. Ada saudara sanggup? Tepuk tangan dulu Ajis Pak Pahan. Saya menghormati dia bisa tahu 7 perkataan Yesus di kayu salib. Tolong sebutkan saudaraku. Yang pertama. Ayo yang cepat. Ya. Berapa yang saudara tahu? Kenapa bisa bilang 7? Satu pun lupa? Coba. Ya Bapak, ampunilah mereka. Ya Bapak, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Yang kedua, aku haus. Itu ayat yang selanjutnya, yang saudara ketahui. Aku haus, itu sudah ayat yang terakhir-terakhirnya itu. Yang saudara ketahui? 2 tadi aku haus. Coba yang ketiga yang saudara tahu secara acak saja. Yang ketiga. Hanya 2 saja? Baiklah, tapi saya hormati saudaraku. Katakan gerejamu dari mana? HKBP Parulongan. HKBP Parulongan. Apa? Parulongan. Parulongan Tarutung. Lintong Nihuta. Lintong Nihuta. Saya sudah berkhotbah di Lintong Nihuta di HKI situ. Ya, jadi saya hormati sekalipun hanya menyebut 2 kali. Ikuti perkataan saya, semua serentak. 7 perkataan Yesus. 7 perkataan Yesus. 7 perkataan Yesus. 7 perkataan Yesus. Pada saat dia di kayu salib. Di kayu salib. Pertama. Ya Bapa. Ya Bapa, ampunilah mereka. ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Yang kedua, inilah aku anakmu ibu. Inilah aku anakmu ibu. Inilah anakmu ibu. Inilah anakmu ibu. Dikatakan kepada Maria. Dikatakan kepada Maria. Yang melahirkannya. Yang ketiga. Yesus berkata kepada orang-orang yang melihatnya di kayu salib. Yesus berkata kepada orang-orang yang melihatnya di kayu salib. Inilah ibumu. Inilah ibumu. Inilah ibu kalian. Inilah ibu kalian. Sambil dia menunjuk
menuntut Bunda Maria. Bunda Maria. Yang keempat, katakan. Pada hari ini, aku berkata kepadamu, yaitu yang tersalib di sebelah kanannya, engkau dan aku akan masuk ke Firdaus. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Ingat, yang kelima. 3 ayat sebelum yang ketujuh. Tadi yang dikatakan aku haus, itu sudah mendekati apa yang saya katakan. Itulah yang kelima. Ikuti saya. Aku haus. Aku haus. Aku haus. Aku haus. Dan yang keenam, ikuti perkataan saya. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Dan yang ketujuh, Dan yang ketujuh. ya Bapa, ya Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabaktani. Saudaraku, luar biasa saudara diberkati Tuhan di penjara ini. Amin. Saudara tahu yang dikatakan saudara kita Pak Pahan, yang disangkakan pasal berapa Pak Pahan? Pasal 351. Apa 351 pembunuhan? Penganiayaan tidak mati? Yang mengakibatkan mati orang. Mati orang. Umur berapa tahun? 30 tahun. Inilah saudara Pak Pahan yang sanggup mengatakan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Namun dia hanya menyebut 2. Sangkaannya pasal 351 penganiayaan sambil membunuh, memang mati. Tuhan memberkati engkau saudaraku. Engkau sanggup mengatakan perkataan Yesus 7 di kayu salib. Dan percayalah, ini bukan kebetulan. Saya diutus kemari. Walau hujan lebat tidak merintangi saya datang ke Tarutung ini. Jika saya datang oleh kemauan saya sendiri, percayalah saya pulang ke Baligi. Saya tidak lanjut kemari. Tetapi ada di sini yang mau diselamatkan, khususnya saudaraku Pak Pahan. Dan tidak terkecuali saudara-saudara. Dan kedatangan saya di sini sekali lagi bukan hanya kemauan saya sendiri. Saya sudah perkenalkan nama saya, Pendeta Misionaris Evangelis Daniel Pardede, Master Hukum. Sekalipun saya seorang advokat, saya juga seorang pendeta. Bagi dunia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan pastilah mungkin. Karena advokat itu sumpahnya tidak berbeda dengan sumpah seorang pendeta. Tetapi dunia mengatakan itu suatu profesi yang bertolak belakang. Karena dunia mengatakan pengacara itu adalah pengacara ternyata untuk menyuap jaksa, polisi, dan hakim. Itu kata dunia. Tetapi kata Tuhan, pengacara yang diberkati oleh Tuhan akan menegakkan keadilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tidak mau menerima dan menjalankan suap, itulah pengacara yang takut akan Tuhan. Termasuk pendeta, banyak yang menerima suap. Ini saya buka-bukaan. Karena itu saudaraku, pengacara dan pendeta banyak terlibat dengan suap menyuap. Tapi di dalam penjara Tarutung Polres ini, saya berkata, terpujilah nama Tuhan yang saya tidak pernah menerima suap dan menjalankan suap. Karena itu saudara, dalam kehadiran saya di tengah-tengahmu saudara, diberkatilah engkau. Karena di dunia ini saudara harus menjalankan kebenaran. Dunia mengatakan selama di dunia ini kebenaran itu mustahil.
selama di dunia ini dosa-dosa itu wajar-wajar saja. Namun saudaraku, saya katakan, setelah saudara meninggalkan dunia ini, saudara tidak ada kesempatan untuk bertobat. Setelah saudara meninggalkan dunia ini, saudara tidak ada kesempatan, dosamu terampuni. Agama lain, sekte lain bisa mengatakan dosamu bisa terampuni dalam kubur. Namun perkataan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu, dosamu terampuni jika engkau masih hidup di dunia ini. Amin. 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 Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, yang kencang, yang lama. Dia mengatakan sesungguhnya pengampunan dosa hanya terjadi pada saat saudara hidup di dunia ini. Karena itu saudaraku, saudara nanti cari di perkataan Bible. Jangan sampai matahari terbenam. Jika saudara melakukan itu, matahari belum terbenam. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan sampai matahari terbit apabila saudara melakukan dosa pada malam hari. Karena itu, setiap saudara melanggarkan dosa, pelanggaran kepada manusia, dan terutama pelanggaran titah-titah daripada Tuhan, selesaikan hari itu juga. Jangan tunggu hari esok, jangan tunggu minggu depan, bulan depan, tahun depan. Karena saudara pastikan saudara bisa hidup untuk 1 detik di kemudian hari. Amin. Saudara tidak tahu detik daripada hidupmu, saudara masih bernapas atau tidak. Karena itu lewat khutbah saya kepadamu kawan, perkataan Yesus yang mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Soal pengampunan dosa kawan, saudara nanti baca di Markus 11 ayat 25, 26. Saudara bisa baca di Matius 6 ayat 14 dan 15. Kalau ada bawa kitab suci, silakan buka. Sudah ada jumpa? Markus 11 ayat 25, 26. Atau Matius 6 ayat 14, 15. Oke, ingat saja. Biar saya katakan saja. Ya. Jika engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu akan mengampuni engkau. Namun jika engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampunimu. Ingat nanti di dalam Markus 11 ayat 25-26 atau Matius 6 ayat 14-15. Di situ sangat terbukti bahwa saudara harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu agar saudara juga terampuni oleh Bapamu di sorga, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamatmu Yesus namanya, yang sekarang ini diperingati hari kematiannya untuk memberi jalan keselamatan bagi saudara dan saya, bagi dunia. Ada banyak gereja atau orang-orang mengajarkan yang salah, seolah-olah kematiannya otomatis dosamu, dosaku, dosa dunia terampuni. Itu salah kawan. Amin. Katakan sama saya, ikuti perkataan saya. Saya beriman bahwa kematian Yesus di kayu salib tidak otomatis, tidak dengan sendirinya dosaku dan dosa dunia terhapus. Namun aku percaya aku diberikan jalan
pengampunan lewat kematiannya. Tepuk tangan buat Yesus yang meriah. Terus, kalau di pesta saudara tepuk tangan luar biasa. Ya, di penjara ini ingatlah sebelum saudara mati. Selalu ingat, di penjara, di tahanan Polres Tarutung ini, aku menerima kebenaran lewat ibadah yang disampaikan pada hari Jumat Agung. Luar biasa. Sekalipun kepala saya agak sedikit pening, tidak menjadi penghalang firman Tuhan sampai kepadamu kawan. Karena semata-mata ini bukan kebolehan saya. Dan bukan semata-mata ini bukan kemauan saya. Seperti yang saya katakan tadi. Tetapi percayalah, Tuhan mengutus saya kepadamu kawan. Kalau saudara menerima kehadiran saya, saudara terberkati. Jika saudara menyangkal saya, percayalah, saudara juga menyangkal dia sendiri. Kalau saudara menyangkal Yesus Kristus, saudara juga akan disangkal di muka Bapanya. Siapa yang menyangkalku, maka aku menyangkal di muka Bapakku. Artinya, Yesus berbicara di situ sebagai juru selamat. Yesus berbicara di situ sebagai manusia seperti saudara dan saya. Dia bukan berbicara sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau El Sebaot. Namun dia berbicara sebagai manusia yang betul-betul menahan penderitaannya. Seperti manusia biasa. Ada banyak iman yang keliru. Bahwa Yesus tetap dia sebagai Elohim, Bapa di sorga atau El Sebaot pada saat dia mati di kayu salib. Jangan saudara salah mengartikan. Jangan saudara beriman yang salah. Karena Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. Dia adalah yang Rahman dan yang Rahim. Tuhanmu, Tuhanku tidak pernah mati. Yang mati di situ adalah Yesus sebagai juru selamat. Artinya Yesus sebagai manusia biasa seperti saudara dan saya. Sekalipun dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini harus betul-betul saya ajarkan. Agar saudara jangan salah fokus. Siapa yang mati itu? Amin. Siapa sesungguhnya yang mati itu? Yang mati Tuhan tidak pernah mati. Siapa yang menderita sampai dia mengatakan aku haus, maka serdadu-serdadu memberikan anggur asam. Bayangkan saudara haus, diberikan tuak yang sudah basi. Bagaimana rasanya? Dia tidak meminumnya. Dibuang, dimuntahkannya itu anggur asam itu. Dia sudah capek berjam-jam lewat jalan sengsara yang disebut Via Dolorosa, membawa salib jauh lebih berat daripada timbangan tubuhnya. Sampai tenaga yang terakhir di Bukit Golgota, dia harus ditidurkan di atas salib itu. Lalu kedua tangannya terpaku dan kakinya terpaku dan lambungnya ditusuk. Namun satu tulang pun tidak pernah patah seperti nubuatan para nabi. Jadi bayangkanlah saudara, bagaimana dia datang dari kemuliaannya. Dia yang tidak bercacat dan bercela. Namun demi keselamatanmu, demi ada jalan kepadamu untuk selamat, dia mau menderita dan mati di kayu salib. Saya mau katakan kepadamu, karena waktu ini sangat terbatas, saya langsung aja to the point. Sebetulnya secara manusia Yesus mau sebetulnya menghindar dari kematian. Siapa yang bisa jawab? Siapa bisa jawab buktinya sebetulnya dia mau menghindar? Tidak ada yang ingat. Tatkala dia di Taman Getsemani, dia menyendiri, dia berdoa, sampai-sampai keringatnya keluar darah. Itu tercatat di Bible. Entah saudara percaya atau tidak,
tertulis di Bible. Dia menangis dan mengeluarkan darah, padahal malam itu dingin sekali. Dia keringat darah. Apa dikatakan saudara ingat? Bapa, kalau boleh, lalulah kiranya cawan ini daripadaku. Lalulah kiranya cawan ini daripadaku. Ikuti perkataan saya semua. Bapa, Bapa, lalulah kiranya cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu Bapa. Bayangkan saudara, disitulah saya buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Karena dia tahu sendiri dia akan mati. Kalau ada bertanya, buktikan dia adalah Tuhan. Dia tahu akan mati. Buktikan kalau dia manusia biasa. Dia berdoa pada saat itu, Bapa, kalau boleh janganlah aku menghadapi kenyataan ini, penderitaan ini. Di situ hanya perkataan itulah membuktikan bahwa dia manusia biasa. Dan dia juga adalah pencipta langit dan bumi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ada mungkin di gerejamu tidak pernah mengatakan itu. Tetapi roh Tuhan mengatakan kepadaku, biar saudara yakin sekarang ini bahwa Yesus itu juga manusia biasa. Dan yang kedua, saya mau katakan kepadamu, ada perkataan dalam Bible, siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan terampuni dosanya. Tetapi siapa yang menghujat anak Elohim, anak Tuhan, yaitu Yesus sebagai manusia, dosanya terampuni. Saudara bisa tangkap? Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Kalau saudara menghujat dia sebagai Tuhan, yaitu Roh Kudus, dosamu tidak akan pernah terampuni. Tetapi engkau menghujat dia sebagai anak manusia, yaitu manusia seperti saudara dan saya, saudara terampuni. Kalau saudara bingung, akan saya buktikan. Kalau saudara bingung, akan saya buktikan. Perkataan dia pertama di kayu salib apa? Ulangi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, katakan. Lupa lagi. Bapa, ampunilah mereka. Ikuti saya. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Inilah buktinya. Yesus bisa mengampuni sebagai manusia. Tetapi kalau kau menyiksa Tuhan, ya, menghina, menghujat Tuhan, saudara tidak akan pernah terampuni. Karena saudara melakukan itu kepada dia sebagai manusia. Jangan lupa itu kawan. Ini pendidikan doktor ini. Karena banyak pemahaman itu berbeda. Saya mau katakan itu. Renungkan firman Tuhan itu. Sampai sekarang orang Kristen banyak yang gagal fokus. Dan yang ketiga saya mau buktikan. Tuhan tidak pernah mati. Baca di Mazmur 1, 121. Ada yang bisa cepat? Buka. Kalau lambat saya katakan saja biar cepat. Di dalam Mazmur 121, cari di situ di ayat pertengahan. Di situ ada 8 ayat. Karena Tuhan Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Buka nanti kawan. Ingat Mazmur 121. Jabur kata umat Islam. Karena Tuhan Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Artinya kawan, tidur saja dia tidak pernah. Sudah terlelap pun tidak, apalagi mati. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saya buktikan. Saya buktikan Tuhan tidak pernah mati. Tetapi yang mati adalah juru selamat sebagai manusia. Yang memberikan jalan kepada saudara dan saya dan kepada dunia. Amin. Oke.